dua sisi. Kekuatan dari token kita adalah komunitas dan utilitas. Token NSG ini punya utilitas bawaan yang sudah built-in sesuai konsepnya. Ya, bisa dipakai untuk banyak hal. Untuk fasilitas, layanan, pembayaran, hadiah, atau redeem untuk reward, dan lain-lain, teman-teman. Ya, dengan token NSG, ya, fun dan fungsional ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, di mana daya tarik viral bertemu dengan penggunaan di dunia nyata. Nah, ini keren, teman-teman. Dan ini terinspirasi oleh koin-koin ikonik meme seperti Doge, Shiba, PP, tapi kita punya satu keunggulan yang mereka tidak miliki. Apa itu? Utilitas nyata atau kegunaan. So, ada dua kekuatan dari token kita, dari platform kita adalah satu komunitas, satu lagi utility. Itu teman-teman ya. So, jadi kalau ada yang nanya apa kekuatan dari platform yang kita miliki sama-sama, komunitas dan utilitas. Oke. Selanjutnya teman-teman, seperti yang sempat saya singgung, mengenai ada token-token meme yang sebelumnya saya singgung, ini saya akan share kepada Anda, mengapa sih NSG token ini bisa stand out, ya, bisa stand out atau menonjol, ya, bisa stand out atau menonjol dibandingkan meme token yang sudah mendapatkan komunitas yang besar dan namanya juga sudah di mana-mana, sudah banyak orang yang tahu, ya. NSG token, teman-teman, lahir di 2025, ya, memiliki kekuatan yaitu komunitas dan utilitasnya. Yang manfaat dari koin ini, utilitasnya adalah pembayaran, hadiah, fasilitas, integrasi, lintas komunitas lainnya. Dan keuntungan ini membuat kita memiliki peluang untuk mendorong token ini, ya, mendorong token ini lebih besar dari harga peluncuran ketika 18 Februari 2025 dimulai. Ketika launch, harga token ini 0,1. Dan harga saat ini 0,127. 27% sudah meningkat, teman-teman. Ya, dan akan ada ekspektasi besar jika kita sama-sama bersatu sebagai komunitas untuk terus besar dan mendorong proyek ini dengan cara mensupport ekosistem yang ada. Dengan cara beli NFT tentunya. Ya, teman-teman. Saya akan share perbandingan dengan Dogecoin ketika meluncur harga 0,003. Hari ini kurang lebih per tanggal 8 bulan 8 0,237 sudah 790x kenaikannya. Shiba Inu, teman-teman. Bisa dilihat. 0,000000056 pada saat launch, harga per tanggal 8 Agustus 0,00014. 250.000x kenaikannya. Begitu juga dengan koin PP. Artinya adalah token yang kita miliki dengan kekuatan yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena kita selain komunitas, kita punya utilitas, teman-teman. Utilitas di fasilitas atau layanan di ekosistem kita. Harusnya, dan saya yakin bersama teman-teman semua, kekuatan komunitas bisa mendorong token ini harganya mungkin bisa 1000x, teman-teman. Ya, kita nggak pernah tahu. Tapi saya yakin dengan komunitas yang ada, yang hari ini baru 38.000 plus, kita mau hit 50.000 di awal September. Harusnya, saya yakin dan percaya, kita bisa ciptakan sejarah baru untuk token NSG yang kita miliki, teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman, kita belajar, NSGP belajar untuk tidak seperti BlackBerry, teman-teman. Ya, untuk tidak seperti BlackBerry. Ya, saya sedikit sharing. Di awal 2000-an, ketika BlackBerry muncul sebagai pencipta smartphone pertama, inovasinya tentang push email dan keyboard fisik, QWERTY, bisa menggenerate atau menghasilkan 41 juta pengguna di seluruh dunia, teman-teman. Tetapi BlackBerry tidak bisa bertahan karena tidak melakukan yang pesaing lakukan. Setidaknya ada 3. Yang pertama, BlackBerry dia tetap mempertahankan keyboard fisik. Sementara pesaingnya ada Android dan iOS, dia tetap dengan ide besarnya yaitu keyboard dengan layar sentuh. Dan akhirnya market bergeser ke Android dan iOS.
karena market merasakan pengalaman baru menggunakan smartphone, tidak dengan smartphone fisik, tapi dengan layar sentuh. Yang kedua adalah inovasi. BlackBerry tidak melihat pergerakan kebutuhan pasar, di mana pasar sudah mulai memiliki demand yang tinggi, menggunakan handphone, tapi dengan kebutuhan-kebutuhan khusus. Artinya spesifik dari aplikasi yang ada. BlackBerry tidak segera ke situ. Dan yang ketiga, kesalahan BlackBerry adalah tidak menguatkan ekosistem. Seperti kita tahu, iOS dan Android memiliki ekosistem aplikasi yang begitu banyak, kurang lebih 2 juta aplikasi yang ada di dalamnya. Di App Store ataupun di Play Store sangat banyak aplikasi, baik aplikasi hiburan, ya, aplikasi olahraga, lalu misalnya untuk pekerjaan, lalu untuk keuangan, banyak industri, banyak aplikasi di dalamnya. Itulah ekosistem yang tidak segera BlackBerry bangun. Karena 3 kesalahan tadi, BlackBerry tidak bisa berevolusi untuk melawan perubahan dari market. So, NSGP sebagai platform yang terus ingin beradaptasi dengan perubahan pasar, sangat-sangat aware dengan hal ini dan ingin menghindari apa yang terjadi pada BlackBerry. Untuk itu, NSGP ingin membuka sumber daya yang dimilikinya, membangun kolaborasi komunitas, sehingga bisa memastikan evolusi terus berlangsung. Dengan cara apa? NSGP menjadi RWA protokol atau protokol dan membawa bisnis dunia nyata atau Web 2 ke dalam Web 3. Caranya bagaimana? Inilah fitur ketiga dari NSGP, yaitu NSGP Bridge, teman-teman. NSGP Bridge adalah pilar baru dari platform kita yang dirancang untuk menghubungkan bisnis dunia nyata dengan puluhan ribu anggota asli di Web 3 New Society. NSGP, teman-teman, NSGP menghubungkan merek dunia nyata ke dunia Web 3 dengan beberapa cara. Yang pertama, menempatkan pada platform NSGP dengan visibilitas yang disesuaikan. Artinya jika ada satu brand masuk ke NSGP Bridge, katakan ada satu merek sambal masuk ke platform kita, maka pemilik brand bisa request untuk visibilitas dari brand tersebut disesuaikan dengan perencanaan kerjasama mereka ketika mereka masuk di fitur NSGP Bridge. Yang kedua, pemilik merek dunia nyata, kita berikan akses yang komprehensif, ya, akses untuk membangun branding komersial dan juga akses kepada survei serta feedback dari komunitas setelah komunitas melihat brand mereka muncul di platform kita. Contoh ada brand sambal, mungkin brand sambal itu akan pop up ketika kita mulai buka akun kita. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan untuk bisnis dunia nyata bisa masuk Web 3. Berikutnya adalah bisnis dunia nyata diberikan kesempatan untuk bisa membangun exposure atau paparan langsung vibes-nya kepada puluhan ribu anggota dari NSGP. Teman-teman, sekarang ada market 38.000 plus komoditas dan ini menjadi captive market untuk brand dunia nyata yang masuk ke ekosistem Web 3 kita. Ya, dan teman-teman, jangan lupa NSGP Bridge menghubungkan merek-merek tersebut, brand-brand dunia nyata tersebut masuk ke Web 3 kita untuk bisa mengajak bertindak pengambilan keputusan atau call to action. Jadi buat orang-orang yang mau ngambil layanan atau produk yang ada di NSGP Bridge, yang ada di fitur NSGP Bridge, kita bisa ambil layanan sesuai dengan preferensi kita. Sehingga ini memberikan ruang kepada komunitas ajak bertindak yang fokusnya pada konversi. Ya, dari melihat mulai ada yang namanya proses pengambilan keputusan untuk membeli produk ataupun layanan di dalam NSGP Bridge atau fitur ketiga terbaru kita. Ya, diberikan juga badge eksklusif, tanda eksklusif di dalam aplikasi untuk brand-brand dunia nyata yang ada di dalam fitur ketiga kita yaitu NSGP Bridge di dalam aplikasi kita, teman-teman. Oke, dan ini adalah gambar besar ekosistem New Society kita, teman-teman. Ya,
Ini adalah ekosistem yang memegang peranan sangat penting terhadap perjalanan platform kita dan keberlangsungan platform kita. Ada 5 mitra strategis di dalam ekosistem kita dan ini perlu disupport. Semakin bertumbuh komunitas, maka kemampuan New Society, developer dari New Society bisa membangun kerjasama-kerjasama baru dengan komunitas yang terus berkembang. Ketika komunitas jadi 38.000, sekarang kita punya 5 di dalam ekosistem. Ketika kita punya 50.000, kita bisa membangun lagi kerjasama baru dengan banyak perusahaan. Artinya, antara komunitas dan ekosistem ini perlu kita jaga, teman-teman, dan perlu kita support. Ada 5 strategi, ada 5 mitra strategis yang kita miliki. 2 adalah subsidiar, 3 adalah mitra strategis. Subsidiary ini adalah bahwa New Society memegang kendali lebih besar ketimbang mitra strategis yang 3 ini. Teman-teman bisa saya lihat, saya akan fokus kepada mitra subsidiar, yaitu Nextstop sebagai anak perusahaan NSGP. Nextstop adalah perusahaan grosir perjalanan wisata, teman-teman. Fokusnya pada penyediaan paket perjalanan wisata berkualitas tinggi. Ya, Nextstop ini pilihan terbaik traveler kelas dunia. Dan kita memiliki peluang untuk kita bisa pakai layanan ini dan kita bisa pakai kita punya token di dalam ekosistem kita, teman-teman. Oke, dengan Nextstop tentunya memberikan kita exposure lebih besar, branding lebih kuat, dan juga mendapatkan revenue dari kerjasama ini atau dari bisnisnya Nextstop. Dan tentunya revenue tadi, keuntungan-keuntungan yang didapat akan diberikan sebagian besar kepada komunitas, teman-teman. Oke, dan ini yang kedua adalah KPay, teman-teman. KPay adalah platform payment gateway, platform digital payment e-commerce. Ya, memiliki lisensi yang lengkap dan ada juga lisensi yang dilihat di layar Anda, teman-teman. Bisa lihat di layar Anda dan layanan pembayaran ini memungkinkan semua pengguna untuk membayar banyak hal, tagihan utilitas, tagihan telepon, pembayaran kartu kredit dan apapun, teman-teman. Dan sekarang kita lagi dalam proses beta version. Sekarang adalah rupiah to rupiah. Teman-teman yang belum download KPay, teman-teman silakan download KPay, bikin akun dan lakukan deposit untuk menguji fitur. Next-nya akan ada proses di mana USDT bisa convert to rupiah, teman-teman. Oke? Dan akan ada pengembangan di mana NSG nanti teman-teman bisa menggunakan payment gateway dari KPay ini. Artinya, KPay ini adalah salah satu mitra strategis, mitra subsidiar yang memegang peranan penting untuk pertumbuhan NSGP di Indonesia. Ini adalah perpanjangan tangan untuk NSGP bisa besar di Indonesia. Dan buat teman-teman yang belum download, saya sarankan teman-teman download, bikin akun, dan coba deposit. Oke, teman-teman bisa download, bikin akun, dan coba deposit. Kalau teman-teman pernah mendengar di luar sana yang PayPay, misalnya GoPay atau GrabPay atau apapun gitu ya, teman-teman, karena ini kita miliki sama-sama, NSGP sudah mengakuisisi sebagian saham dari KPay, mari kita bangun KPay ini. Ya, dan KPay ini memiliki nama besar karena pernah melantai di bursa saham Amerika, teman-teman. Oke, dan kami percaya jika KPay yang sudah sampai titik ini bisa dibesarkan dengan komunitas yang kita miliki 38.000, saya rasa KPay akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Itulah faktor penting bagaimana kita, komunitas yang sudah 38.000 ini bisa mensupport ekosistem. Dengan cara apa? Dengan cara konkret. Teman-teman download, bikin akun, dan deposit. Oke, dan deposit. Teman-teman bisa lakukan hal itu. Oke, dan teman-teman jangan lupa, buat teman-teman yang ada di sekitar Jabodetabek, teman-teman yang ada di sekitar misalnya Jawa Tengah, atau di daerah Jawa Barat, atau mungkin di daerah Banten, kita akan ada acara 2 hari di Ancol Eco Park, tanggal 30 Agustus, tanggal 31 Agustus. Di acara itu kita punya 2 booth, ya, tenan booth. Booth pertama untuk KPay, booth kedua adalah buat Happy Bara NFT, teman-teman. Oke, teman-teman akan melihat betapa meriahnya acara tersebut karena kita ikut meramaikan. Ini adalah cara kita, platform, bisa hadir di dunia nyata dengan cara yang platform lain
tidak miliki, teman-teman. So, ini keunggulan kita. Saya mengundang teman-teman untuk hadir di situ, tiketnya murah, teman-teman bisa tanya ke leadernya bagaimana cara beli tiketnya, dan tanggal berapa, tanggal 30, 31, dan jam berapa bisa hadir, teman-teman mari. Ajak temannya, ajak keluarganya, ajak pacarnya, ajak suaminya, gitu ya, untuk datang ke acara di IM Modification, yaitu acara modifikasi mobil terbesar di Asia Tenggara. Di situ ada 2 booth kita, KPay dan Happy Bara. Ya, mari kita ramaikan, ajak teman-temannya ke sana, buat teman-teman mau prospek, ini adalah tempat atau ajang yang tepat untuk prospek. Ya, ajak orang-orang yang sebelumnya kurang yakin dengan NSGP, oke, ajak ke sana, nanti bisa dibantu oleh leader-leader lain, ya, bisa dibantu oleh misalnya di sana nanti ada konsultan untuk membantu menjelaskan kepada Anda. Ya, ini adalah ajang kita, ajang NSGP. Ini ajang dari member NSGP. So, saya mau mengajak teman-teman hadir di sana, ramaikan acara NSGP punya booth, yaitu booth KP dan juga Happy Bara. Ya, teman-teman nanti akan dapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah ketika teman-teman hadir di sana. Saya mau teman-teman ajak kawan-kawannya, keluarganya untuk datang ke sana, beli tiketnya, kita sukseskan acara ini. Ini cara kita mensupport ekosistem, teman-teman. Ya, oke, teman-teman. Berikutnya ada 3 token di ekosistem kita, teman-teman. Ya, ada 3 token di ekosistem kita, yaitu BNSG 1 miliar supply-nya, NSG sebagai token utility 4 miliar supply-nya, dan NST sebagai gas token atau fee buat transaksi, teman-teman. Dan NSG kita sebagai token utilitas, ya, token yang utilitas yang fundamental adalah sebagai voting, untuk voting. Ya, token NSG ini supply-nya 4 miliar, teman-teman. Ya, supply-nya berapa? 4 miliar. Ya, token ini supply-nya 4 miliar. 75% dari 4 miliar, yaitu 3 miliar, ya, yaitu 3 miliar, itu dialokasikan kepada komunitas. Bayangkan 75%, teman-teman. 10% ini untuk persiapan listing, 5% untuk tim pendiri atau founder, 5% ini untuk dukungan pemasaran, ya teman-teman, 2,5% untuk ecosystem development, dan 2,5% untuk seed investor. Jadi dari tokenomics yang kita lihat, teman-teman, dari tokenomics yang kita lihat, kita bisa belajar satu hal, bahwa kekuatan dari supply atau kekuatan dari platform ini adalah komunitas. Mengapa? Karena 75% dari supply total ada di tangan komunitas. Tentunya melalui mekanisme minting. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Dev, ini gimana nanti kalau misalnya developer buang barang, buang token, harganya jadi jatuh? Teman-teman, jumlah dari token yang dipegang komunitas sangat-sangat jauh lebih banyak daripada yang dipegang oleh developer. Sangat-sangat jauh. Tidak bisa mengganggu pergerakan harga atau bikin dump harga token. Kenapa? Karena 75% ada di komunitas. Yang bisa bikin hancur harga hanya komunitas. Yang bisa bikin harga jadi bagus juga komunitas. So, saya membutuhkan kerjasama Anda semua, teman-teman. Oke, kalau teman-teman merasa memiliki platform ini sebagai generasi awal, generasi early adopter, generasi yang percaya dari ide ini, yang sudah melihat ide ini dikonkretkan satu demi satu di dalam prosesnya, saya mau teman-teman jaga apa yang sudah kita punya. Kalau memang Anda memiliki rasa memiliki, jaga dan besarkan komunitas dan support ekosistem. Oke? Dan juga berikan pengertian kepada teman-teman di luar sana, baik yang sudah bergabung ataupun belum bergabung, mengenai token kita, distribusinya, dan juga bagaimana mensupport. Oke, teman-teman, lanjut. Ini adalah chart harga token NSG, teman-teman. Congratulations. NSG sudah naik kemarin dari 0,126 menjadi 0,127, teman-teman ya. Sudah naik 27%. Pertama, 18 Februari ketika launch, harga dari token adalah 0,1. Dan sekarang, ya, sekarang tanggal hari ini 22 Agustus, Jumat, ya, Jumat Barokah, harga kita sudah naik 27%, teman-teman. Dan ini karena kerjasama semua komunitas. Ini bukan hanya kontribusi 1-2 leader,
10 atau 20 komunitas, tapi ini adalah kerjasama kita. Oke, teman-teman. So, buat Anda yang melihat pergerakan harga segini bagus, mari kita jaga momentum baik ini, teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah proses cetak token. Ya, proses cetak token NSG dan utilitasnya. Utilitas sebelah kanan yang blok hitam saya tidak perlu jelaskan lagi. Saya mau jelaskan proses cetak token untuk NSG. Ketika Anda bergabung, komunitas bergabung, mereka siap untuk membeli token, mereka siapkan USDT, beli BNSG. Ketika dia beli BNSG, ya ada fee 2%. BNSG yang dibeli akan dibakar dan mencetak NSG, yaitu mekanisme force. Jadi, force adalah mekanisme membakar BNSG dan mencetak NSG. Rasio bakar 1, lalu mencetak 3. Ini teman-teman ya, ketika cetak NSG sudah berlangsung, token yang Anda dapatkan itu tidak langsung dalam satu periode dikasih. Ya, tapi dikasih bertahap. Saat ini kita dalam periode minting rasio 0,7% per hari. Ya, nanti kalau misalnya kita sudah masuk pembakaran BNSG token dari 150 juta plus 1 ke 200 juta periode itu, ya, maka minting rasio akan turun 0,05 menjadi 0,65. Oke, teman-teman. Dan jika Anda dari hari pertama Anda menerima token Anda, tidak Anda klaim, setiap hari Anda terima dan Anda tidak klaim, Anda akan mendapatkan selain rilis token harian 0,7, Anda mendapatkan rilis booster harian 0,01. Oke, dan token NSG yang Anda terima, Anda bisa klaim atau jual, convert ke USDT. Ketika Anda klaim convert ke USDT, maka NSG yang Anda konversi akan dibakar dan mencetak 1:1 token BNSG baru untuk siap di supply burn. Ini teman-teman prosesnya, dan ketika teman-teman sudah klaim NSG menjadi USDT dikonversi, USDT Anda bisa dikirim, pindahkan ke dompet kripto BEP20 Anda bisa gunakan token Pocket, Trust Wallet, dan MetaMask. Ada fee sangat kecil 2 USDT. Jadi kalau Anda memindahkan 10, 20 sama 2000 sama fee-nya 2 USDT. Tapi saya merekomendasikan Anda ketika Anda mau melakukan penjualan token, saya menyarankan Anda untuk jual ke peer-to-peer. Ada jual ke teman-teman yang bergabung di grup Anda yang baru, atau Anda jual ke upline atau ke atas dalam satu struktur. Ya, bukan cross-lining selling, tapi P2P selling-nya ke bawah atau ke atas. Oke, teman-teman? Ya, dan di dalam proses NSG menjadi USDT, ada dua hal yang teman-teman harus tahu. Ada yang namanya fee transaksi 10% dalam bentuk token NXT, dan ada price impact atau dampak harga. Ya, proses swap itu selalu mempengaruhi harga. Jadi ada fee price impact. Berapa besarnya teman-teman bisa lihat. Oke, di akun Anda bisa cek dan Anda bisa ketemu di mana pengertian price impact. Oke, berikutnya teman-teman saya akan kasih Anda sistem produksi token NSG, teman-teman. Sistem produksi token NSG. Ya. Sekarang adalah jika Anda hasil sempurna bertahap atau mungkin bahasanya full compound. Ya, teman-teman. Ketika Anda mulai, Anda full compound, 30 hari Anda terima 28,71%. Kalau 60 hari Anda tidak ambil sama sekali, maka Anda terima token yang tadi, 0,7 yang Anda terima, plus dengan release booster, maka 60 hari Anda mendapatkan total 75,99%. 90 hari Anda terimanya 140,76%, 120 hari 229,36%, dan hanya dengan 139 hari Anda mencapai 3 kalinya dari yang dibakar. Contoh 1 dibakar menciptakan 3 token baru, mencetak 3 token baru. 10 dibakar mencetak 30 token baru. 100 yang dibakar mencetak 300 token baru. 10.000 yang dibakar mencetak 30.000 token baru NSG. Itu maksudnya 300%. Ketika sudah tercapai 3 kali lipat atau 300%, Anda klaim dan Anda bisa lakukan reforce atau force untuk siklus berikutnya. Karena ketika Anda sudah tercapai 300% dan Anda hanya punya waktu 3 kali 24 jam, jika Anda tidak masuk lagi katakanlah ya, atau reports, akun Anda akan freeze, teman-teman. Kan sayang kalau teman-teman sudah punya tim di bawah, akun Anda freeze karena melewati 3 kali 24 jam, akhirnya
percepatan rilis token yang Anda terima, Anda tidak akan nikmati lagi. Oke, itu untuk full compound atau hasil sempurna bertahap. Yang bawah adalah jika Anda melakukan penarikan harian mulai dari hari pertama setelah 24 jam tercipta, Anda mulai terima tokennya lalu klaim. Contoh, hari pertama Anda terima 0,7. Setelah 24 jam Anda jual, ya. Hari 24 jam kedua Anda terima lagi 0,7% minting rasionya. Lalu Anda klaim. Hari ketiga 0,7 lagi, lalu diklaim. Hari keempat 0,7 lagi, lalu diklaim. Ketika setiap hari Anda lakukan itu, maka 1 kali lipat atau 100%-nya Anda akan terima dalam waktu 143 hari saja. Oke? Dan kalau Anda setiap hari Anda klaim terus begitu, maka mencapai 300% atau 3 kalinya Anda cukup 429 hari saja. Oke? Menurut teman-teman, kira-kira lebih nyaman mana? Anda mau full compound 140 hari katakan 300% atau 429 hari 300% atau 3 kali lipatnya? Itu terserah teman-teman. Sesuaikan dengan preferensi Anda, teman-teman. Ya, sesuaikan dengan preferensi Anda. Oke? Berikutnya adalah tentang simulasi, teman-teman ya. Ini tentang simulasi. Ya, ini adalah simulasi produksi dan pendapatan. Contoh satu, dengan menggunakan 1000 USDT untuk membeli token bond atau BNSG, pada saat itu harga 0,1. Ya, lalu mulai di forge. Ya, maka total output NSG kumulatif ya, ini dengan asumsi adalah full compound. 30 hari terimanya 287 NSG. Ya, 60 hari 7.599 NSG. Ya, 90 hari 14.076 NSG dan 120 hari 22.936. 139 hari 30.000 NSG. Jadi kalau di awal Anda menggunakan 1000 USDT Anda dan membeli BNSG 0,1, katakan asumsi harga 0,1, maka Anda terimanya kan 10.000 BNSG. 10.000 BNSG itu dibakar di forge, maka 139 hari Anda akan menerima 3 kalinya atau 300% dari yang dibakar, yaitu 30.000 NSG. Dengan asumsi harga keluar adalah 0,1 per token. Maka 30.000 NSG kali 0,1 adalah 3.000 USDT. Ya, dengan asumsi harga keluar naik dari $1, maka harga output naik dari $1 jadi $1, maka 30.000 NSG kali 1 USDT jadi 30.000 USDT, teman-teman. Ya, ini dahsyat. Ya, ini $1 adalah asumsi, teman-teman. Ya, ini adalah asumsi. Jadi kalau misalnya ketika Anda membeli di harga 0,1 lalu Anda jual katakanlah di 0,5, Anda tinggal sesuaikan perhitungannya. Berarti 30.000 NSG dikalikan 0,5. Ya, teman-teman, ini adalah sistem produksi token NSG berikut dengan simulasinya. Oke, berikut juga dengan simulasinya. Ya. Oke, berikutnya, teman-teman. Berikutnya, sebentar saya ada chat, suara nggak jelas, tapi ini banyak yang jelas ya. Bu Mainar Pekanbaru suaranya sangat jelas. Bahkan ada yang chat ke saya katanya terlalu kenceng suaranya. Oke, mudah-mudahan Bu Mainar sudah bisa mendengar dengan jelas. Oke, berikutnya, teman-teman, ini adalah mekanisme percepatan rilis token. Ini fungsinya bukan menambah jumlah token yang minting di akun Anda. Ini hanya berfungsi untuk percepatan hari. Contoh, jika Anda mulai 10.000 token, Anda akan mencapai 30.000 token dalam waktu 139 hari jika Anda tidak melakukan membangun tim. Ya. Tapi kalau Anda mau lebih cepat dari 139 hari, maka 10.000 jadi 30.000-nya bisa kurang dari 139 hari dengan cara membangun tim. Anda pasti lebih cepat daripada 139 hari. Ya, ini pilihan kepada Anda. Saya tidak memaksa dan tidak mewajibkan. Tetapi generasi pertama seperti kita yang hadir malam ini dan yang tidak hadir malam ini selalu punya pikiran dan persepsi sama spirit yang sama, yaitu apa? Bangun komunitas. Supaya apa? Proyek kita lebih besar, komunitas makin besar, bisa mensupport ekosistem dengan baik, dan Anda mendapatkan percepatan rilis token. Contoh, Anda beli 10.000 lalu dibakar mencapaikan 30.000. Jika Anda tidak bangun tim, Anda mencapai 139 hari saja dengan catatan Anda tidak jual tokennya. Anda kumpulkan sampai mentok 300%, 139 hari saja.
Tapi kalau Anda mau kurang dari 139 hari, Anda melakukan mekanisme percepatan rilis token dengan cara membangun tim. Ketika Anda membangun tim, Anda akan mendapatkan yang pertama, reward token NST. Token NST ini reward, teman-teman. Ini hadiah dari platform karena kita membangun komunitas. Karena dari 10.000 BNSG yang dibakar menjadi 30.000 token NSG yang dicetak, tidak ada token NST di dalamnya. Maka platform memberikan mekanisme reward, yaitu dalam bentuk token NST, fungsinya untuk gas fee. Jika kita mau konversi NSG menjadi USDT di dalam sistem, ya, melalui liquidity pool. Nah, kedua, ini adalah rilis akselerasi langsung. Rilis akselerasi langsung ini kalau orang-orang bilang di sana mungkin direct matching, kita rilis akselerasi langsung 10%. Artinya, ya, jika Ibu Maynard join 10.000 token, lalu Bu Maynard ajak saya join 10.000 token. Ya, ketika saya setiap hari terima 0,7, setiap hari saya WD 0,7, setiap hari WD 0,7 lagi. Setiap hari saya punya token hasil minting, maka Bu Maynard upline saya langsung itu akan terima 10%-nya. Setiap hari saya dapat token, Bu Maynard terima 10%-nya. Oke? Bisa dipahami dan bayangkan teman-teman, jika Ibu Maynard memiliki 10 orang di bawahnya, maka Bu Maynard akan mendapatkan token 10% dari minting yang dihasilkan dari 10 orang tersebut, sehingga mempercepat jumlah token yang Bu Maynard terima, sehingga terjadilah percepatan untuk ke 300%-nya. Ini adalah salah satu kunci, teman-teman. 9 dari 10 leader-leader pengembang di kripto, ketika saya jelaskan tentang rilis akselerasi langsung, banyak yang mau join. Kenapa? Ketika mereka melihat rilis akselerasi langsung adalah mekanisme yang berpihak kepada pengembang komunitas. Mengapa? Karena terima 10% dari hasil minting orang yang dia rekrut, orang yang dia ajak, orang yang dia gabung, tapi tidak menambah 1 jadi 3, tidak menambah 1 jadi 5. Jadi ini tidak ada beban, teman-teman ya. Rilis mekanisme percepatan ini khusus mempercepat jumlah hari saja, tidak menambah beban terhadap sistem. Jadi mereka merasa bahwa ini adalah proyek yang berpihak pada pengembang dan juga tidak menambah beban sistem. Oke, itu baru yang kedua. Yang ketiga, ketika teman-teman mau lebih banyak, mengumpulkan token lebih cepat, tibalah teman-teman pada tahap membangun ranking di komunitas. Ya, ketika teman-teman membangun ranking, tentunya ada kriteria untuk ranking, mulai N1 sampai N7. Rilis akselerasi grup ini N1 sampai N6, ya, mulai dari N1 10%, N2 20%, N3 30%, N4 40%, N5 50%, dan N6 60%. Contoh, Ibu Maynard di atas saya. Bu Maynard adalah N1. Bu Maynard dari Pekanbaru N1. Bu Maynard memiliki tim di bawahnya, struktur di bawahnya. Maka Bu Maynard akan terima 10%, ya, 10% dari hasil minting grupnya. Kedalaman manapun, kelebaran manapun, Bu Maynard akan terima 10%. Setiap hari timnya dapat minting, maka setiap hari juga Bu Maynard terima 10%. Oke, ini dasarnya dari rilis grup di mekanisme percepatan yang kita punya. Oke, teman-teman. Yang keempat adalah rilis akselerasi sejajar. Teman ya. Rilis akselerasi sejajar ini khusus N3 sampai N6, teman-teman. Ya, khusus N3 sampai N6 yaitu 10%. Artinya jika Bu Maynard di atas saya, dia N3, saya di bawahnya N3. Maka Bu Maynard akan terima 10% pendapatan saya setiap hari, 10% dari pendapatan saya. Ya, karena Bu Maynard N3 di atas saya dan saya juga N3. Oke, teman-teman. Dan sebelum ke yang rilis yang nomor 5, mari kita lihat pojok kiri bawah. Teman-teman bisa zoom. Silakan laptop Anda di zoom, handphone Anda atau tablet Anda di zoom. Ini ada catatan untuk poin 234, rilis 234 dibagi 3 alokasi. Alokasi yang pertama adalah 70% masuk dompet NSG, 20% masuk global pool, teman-teman. 10% masuk insurance pool atau ketahanan sistem. Ya, 20% ini yang masuk global pool, ini adalah dasar untuk rilis nomor 5, yaitu apa? Rilis akselerasi global. Mohon maaf, ini harusnya N2, teman-teman, karena rilis akselerasi global mulai dari N2 sampai N6. Ya, mohon maaf, ini ada narasi yang harusnya saya revisi. Ini rilis akselerasi global mulai N2 sampai N6.
Ya, rilis akselerasi global adalah cara atau mekanisme dari platform untuk memberikan apresiasi ya kepada semua pengembang komunitas, mulai dari N2 sampai N6, teman-teman ya. Artinya jika ada komunitas di negara lain bergerak, maka kita sesama pengembang komunitas yang memiliki peringkat N2 ke atas mendapatkan hasil dari pergerakan bersama. Bentuknya diambil dari kumpulan global atau global pool. Global pool ini akan ada setiap hari, terkumpulnya setiap hari. Oke, dari global pool ini dihitung 100%. Untuk N2 diambillah 30%. 30% dari global pool. Contoh, jika hari ini global pool terkumpul 100.000 token, maka N2 terima 30%-nya. 30% kali 100.000 yaitu 30.000 token. 30.000 token tersebut dibagikan ke seluruh N2 di penjuru dunia, dimanapun berada. Berikut juga dengan N3, 25% diambil dari 100.000 tadi, yaitu 25.000, maka 25.000 token ini dibagikan ke seluruh N3 dimanapun mereka berada. Ya, berikut juga dengan N4 20%, N5 15%, N6 10%. Itu teman-teman ya. Jadi ini adalah mekanisme percepatan rilis token. Ya, mekanisme percepatan rilis token yang fungsinya untuk mempercepat jumlah token yang Anda terima. Jika Anda tidak membangun tim, maka satu jadi 3 bisa tercapai dalam 139 hari dengan catatan Anda tidak klaim sama sekali atau full auto compound. Tapi kalau Anda membangun tim, maka Anda mencapai 300%-nya pasti kurang dari 139 hari. Berapa hari Pak Dev? Bisa 80 hari, bisa 100 hari, bisa 110 hari, tergantung besarnya grup Anda. Ya, harusnya kalau sudah N5, N6 mungkin setiap bulan, setiap 30 hari mereka sudah tercapai 300%, 300%, 300%. Mengapa seperti ini? Karena game dari pengembangan proyek ini adalah sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan token, teman-teman. Ya, secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya kita ngumpulin token. Mengapa? Kita jaga token ini supaya nggak kita buang, nggak kita jual. Karena kalau kita jual terlalu masif akan berpengaruh terhadap harga, terutama penjualan ke dalam liquidity pool. Gitu teman-teman ya. So, ketika proyek ini besar, ekosistemnya gede, komunitasnya gede, harga bisa kita dorong. Ketika suatu saat proyek ini dinilai oleh kita semua bersama dengan developer, dinilai layak untuk bisa listing. Ketika harga listing katakanlah $1, teman-teman memiliki aset tinggal dihitung. Jadi kalau listing harga katakan $1, teman-teman hanya punya 1.000 token, nggak ada artinya sama sekali teman-teman. Karena 1.000 token kali $1 hanya $1.000. Ya, ide besar atau impian besar teman-teman tidak pernah tercapai. So game-nya adalah teman-teman bangun tim supaya percepatan terjadi, teman-teman memiliki jumlah token jauh lebih banyak ketimbang hanya diam, pasif. Oke teman-teman, bayangkan ketika Anda punya 4 juta token, harga token menjadi 1 USDT. 4 juta token kali 1 USDT adalah 4 juta USDT teman-teman. Kurang lebih 65 miliar aset Anda teman-teman. Ini baru hasil dari kerja keras teman-teman. Ini baru hasil yang bisa menggugah dan bikin banyak orang terbelalak bahwa apa yang kita lakukan itu hasilnya benar-benar luar biasa. So ini adalah hasil yang benar-benar dicari oleh banyak orang. Itu teman-teman ya. Oke. Berikutnya teman-teman, ini adalah ringkasan kriteria peringkat ya. Di sini mulai N00 ketika kita bergabung, kita mulai dengan N0 ya, kita mulai dengan N0, teman-teman mulai depo ya, USDT Anda beli BNSG minimum 100 token, maka Anda jadi N0. Ketika Anda mau mendapatkan ranking-ranking, maka Anda memiliki kriteria. Untuk N1 ya, Anda kriteria yang kedua Anda wajib memiliki 2 N0. Member N0 Anda punya 2 di kanan kiri. Ya, kriteria berikutnya adalah omset grup Anda 100.000 BNSG. Itu teman-teman ya. Maka Anda mencapai N1. Ketika Anda mau mencapai N2, teman-teman, pastikan Anda punya minimum force 10.000 BNSG. Lalu kriteria kedua adalah Anda memiliki 2 N1 di kanan kiri Anda. Beda jalur, teman-teman. Ya, lalu omset force untuk grup Anda 500.000 BNSG. Untuk naik N3, Anda perlu personal force 30.000. Lalu Anda pastikan punya 2 N2 kanan kiri, beda kedalaman nggak apa-apa, tapi beda jalur. Ya, berikutnya adalah Anda
memiliki omset Force Group 1.500.000 BNSG. Ya, N4 juga begitu, Anda punya personal force 100.000 BNSG, 2 kali N3 ada di kanan kiri Anda, beda kedalaman, ya, dan punya 5 juta BNSG sebagai omset minimal grup. N5 300.000 BNSG, memiliki N4 di kanan kiri, memiliki N4 di kanan kiri, lalu Anda punya 15 juta token BNSG. Ya, teman-teman. So, ini adalah bagaimana caranya kita membangun banyak token dan kita bisa kaya raya dari token yang kita simpan dan kita bisa jual pada saatnya ketika harganya naik, teman-teman. Oke. Berikutnya, teman-teman, ya, ini berikutnya adalah simulasi pendapatan konsisten dari NSGP. Teman-teman ya, simulasi pendapatan konsisten dari NSGP. Ya, ini adalah simulasi jika semua di dalam struktur, di bawah saya katakan kita menduplikasi 3 ranking-ranking sesuai yang Anda bisa capai dengan membangun duplikasi 3. Tapi nggak usah khawatir jika Anda tidak bisa menyelesaikan full matrix, Anda masih memiliki kesempatan sangat besar untuk naik peringkat, teman-teman. Oke, ini dengan 50.000 token, ya, ini dengan 100.000 token, teman-teman bisa lihat, bisa melakukan duplikasi sesuai rekomendasi dari kita, duplikasi 3. Kenapa 3? Karena kalau membangun peringkat atau ranking, kita harus memiliki 2 paling tidak kanan kiri yang punya ranking. Contoh kalau kita membangun N2, maka kiri ada N1, kanan N1. Kalau kita mulai membangunnya di awal dengan 3 jalur, katakanlah dari 3 jalur ini 1 jalur lemah, kita masih punya 1 jalur lagi untuk bisa kita bangun, teman-teman. Katakanlah dari 3 jalur, yang 1 sudah N1. Yang 2 jalur ini, yang bisa mencapai N1 lebih cepat, katakanlah yang 1 untuk bisa membangun keseimbangan untuk membangun peringkat di kanan kiri kita sehingga kita bisa naik peringkat, teman-teman. Ya, itu maksudnya kenapa harus bangun 3. Tapi kalau bangunnya 2, ketika yang satunya ini lemah dan akhirnya tidak bergerak dengan apapun keadaannya atau alasannya, maka akan menimbulkan PR yang agak berat dan agak banyak untuk membangun tim. Dan membangun ranking tentunya. Oke, teman-teman. Dan ini adalah jumlah force yang direkomendasikan, teman-teman. Dan ini enak sekali, teman-teman. Ya, di sini enak sekali, bisa kita lihat berikut dengan rupiahnya. Dan ini masih dalam 0,126 USDT, teman-teman ya. Jadi kursnya 0,126 USDT dan kurs USDT terhadap rupiah 16.300. Oke, teman-teman, di sini ya BNSG-nya adalah 10.000 token, kalau USDT-nya 1.286 atau sekitar 20.961. Ya, ini adalah force dan simulasi full auto compound. Kita bisa lihat 30 hari pertama, setelah tercapai 30 hari, maka hasil yang diterima 28,71% produksinya. Jumlah NSG-nya 2.871, USDT-nya 361, maka rupiahnya 5,8. Gitu teman-teman ya. 60 hari tercapai 75,99%. NSG-nya 7.599 token, USDT-nya 957,47, maka rupiahnya 15.600 rupiah. 90 hari terkumpul 140,76%, produksi NSG yang diterima oleh kita itu 14.076 token, USDT-nya 1.773, maka rupiahnya 28,9 juta rupiah. 120 hari tercapai 229,36 yang masuk ke wallet Anda, NSG-nya masuk ke wallet Anda ini 22,936, USDT-nya Anda terima dikonversi 22.936 ini menjadi 2.889 USDT. Ya, atau rupiahnya 47,100 ya, 47,100. 139 hari, 300% tercapai. Maka NSG yang kita terima 30.000. Mengapa? Karena kita di awal beli 10.000, dibakar dan mencapai 30.000 token yang di minting atau yang dicetak masuk ke wallet kita. USDT-nya 3.780, maka rupiahnya 61.614.000. Bayangkan teman-teman, kalau kita lihat simulasi ini dengan catatan simulasinya gross, belum dijual. Ini masih dihitung aset terhadap konversi rupiah, teman-teman ya. Jadi ini aset dinilai rupiah, ini nilainya. Belum akun yang kena freeze karena lupa klaim. Solusinya bagaimana, Bro Dev? Akun freeze, dunia baik-baik saja. Pastikan Anda pastikan Anda aware, ya, peduli terhadap akun Anda supaya setelah 300% itu Anda bisa segera untuk report. Gitu ya.
Yang terjadi sampai sekarang saya belum pernah terima ada yang namanya akunnya kena freeze, teman-teman. Karena semua pada aware sama asetnya masing-masing. Ya, nggak kelihatan demonya, Pak. Nggak apa-apa. Ibu nanti Ibu Fatimah Kendari silakan buka akun, masuk menu swap. Masukkan jumlah NSG yang Anda yang mau di swap ke USDT. Di situ nanti akan ada. Oke. Sudah saya jelasin, cuma mau dengar dari Pak Dev langsung.